saya, Gembala Sidang GPI Kristus Tuhan, bersama keluarga besar Umat Kristus pada malam hari ini kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2012. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat terhormat Pak Gembala, Pak Kominus mengundang di tempat yang luar biasa ini. Drama Natalnya menyentuh sekali ya Bapak ya. Tidak bisa kita pakai baju baru, celana baru, semua yang baru, pohon Natal hiasannya baru, tapi hidup kita masih seperti yang dulu. Ya Bapak Ibu, saya bersyukur saya boleh ada di depan Bapak Ibu semua, sangat terhormat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, biarlah kemuliaan hanya untuk nama Tuhan kita. Bapak Ibu, saya Monique Richters, saya mendirikan yayasan non-profit Hadassah Indonesia untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan sejarah Holocaust. Nah Bapak Ibu, hari ini saya berbicara di depan Bapak Ibu semua tanpa PowerPoint. Kenapa? Kok saya kayak tidak persiapan? Saya minta Roh Kudus kasih tahu saya apa yang harus saya katakan. Saya dikasih tema Efesus 2 ayat 14 dan Kisah Para Rasul tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya minta Roh Kudus berikan saya konfirmasi apa yang harus saya katakan. Jadi tadi di kamar hotel baru saya bisa tulis poin-poin apa yang saya ingin bagikan. Pertama, Bapak Ibu semua, kita saat ini sedang dalam Minggu Advent. Betul? Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan merayakan, kita masuk dalam momen perayaan Natal. Bapak Ibu tentu tahu Natal adalah peringatan, perayaan kelahiran Yesus yang pertama kali. Yang menarik, yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua. 2000 tahun yang lalu, Bapa kita di sorga memilih menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Sayangnya Tuhan tidak memilih lahir sebagai orang Manado seperti saya atau orang Papua seperti Bapak Ibu semua. Tuhan datang memilih menjadi manusia dari bangsa Israel. Suku Israel ada 12 Bapak Ibu, tapi yang dipilih adalah dari Yehuda. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa harus dari Israel? Kenapa Tuhan datang harus dari suku Yehuda? Kalau kita belajar dari Alkitab, kita tahu alasannya. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang detail, Tuhan yang teratur, Tuhan yang rapi. Jadi dia harus mempersiapkan bangsa, dia harus mempersiapkan tanah. Dan dia memberikan satu jalur dari suku Yehuda. Dan sudah ada contohnya, yakni Raja Daud. Dan Tuhan punya perjanjian dengan Daud bahwa keturunan Daud akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan itu kita belum melihat penggenapannya Bapak Ibu. Jadi ini unik, menurut saya sangat unik. Bapak Ibu ingat momen ketika orang-orang Majus, orang-orang dari timur datang. Timurnya dari mana Bapak Ibu? Bukan dari Indonesia Timur, tapi timurnya Yerusalem, yakni dari Persia. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang bukan mengenal Bapa Tuhan bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang Majus datang
ke Yerusalem, bertemu dengan Raja Herodes, Raja boneka yang dipasang oleh Romawi. Karena Herodes ini bukan orang keturunan Yahudi, meski dia menikah dengan keturunan imam besar Salome. Nah, orang-orang Majus berkata di Matius 2 ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu bisa baca. Di sini dikatakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu, orang Majus datang jauh-jauh, berbulan-bulan perjalanan dalam rombongan, bukan hanya 3 orang. 3 orang itu karena hadiahnya 3, ya kan, emas, kemenyan, dan mur. Tapi rombongan yang datang, mereka mau mencari raja orang Yahudi. Dan kita memperingati, merayakan kelahiran sang raja orang Yahudi. Bapak Ibu, ada satu ayat yang unik yang biasanya kalau Natal kita kerap mengulang ayat tersebut, yakni dari Yesaya. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu perhatikan, ayat ini jelas mengatakan anak telah lahir. Mesias dalam pandangan orang Yahudi harus lahir. Jadi mereka memahami betul bahwa Mesias itu harus lahir. Namun kalau kita lihat semua atribut yang dilekatkan kepadanya dalam ayat Yesaya ini, Yesaya 9 ayat 5, Bapa yang kekal. Bayangin Bapak Ibu, kenapa bisa Bapa lahir? Penasihat ajaib, Roh Kudus, kenapa bisa lahir? Kenapa bisa lambang pemerintahan ada di atas bahunya, tapi lahir juga? Jadi kita mengerti kenapa Tuhan bisa sama dengan manusia. Karena memang ada rujukannya Bapak Ibu. Ada semua yang ada di perjanjian lama harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus sama menjadi seperti kita. Tapi dia bukan manusia biasa-biasa saja Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada satu predikat yang luar biasa, yakni Raja Damai. Namun ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, apakah ada damai di tanah kelahiran Yesus? Waktu itu Yudea namanya. Yudea dikuasai oleh Romawi. Tidak ada damai. Bahkan Herodes memutuskan untuk apa? Membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Tidak ada damai. Padahal yang lahir, kata Yesaya, Raja Damai. Nabi Yesaya bernubuat akan lahir Raja Damai. Tapi begitu dia lahir, malah yang terjadi adalah pembunuhan. Matius 2 ayat 19 sampai 20 tertulis, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang mau membunuh anak itu sudah mati. Bapak Ibu bisa bayangkan keluarga muda ini. Mereka yang baru saja dapat kabar luar biasa. Anak yang dikandung Maria lahir dari Roh Kudus. Lalu tiba-tiba ada ancaman pembunuhan.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah perjalanan wisata tuh dari Israel ke Mesir, Bapak Ibu naik bus itu sekitar 5 jam untuk sampai di Kairo. Ini Yesus dan keluarga kudus zaman dulu naik keledai berhari-hari. Namun kenapa Yesus dan keluarga kudus harus menyingkir ke Mesir? Karena memang ada nubuat lagi yang harus digenapi oleh Yesus. Dalam Hosea dikatakan, dari Mesir kupanggil anak. Dan malaikat berbicara kepada Yusuf bahwa anak itu kembali ke tanah Israel. Bapak Ibu perhatikan, ini ayat yang bagus sekali. Saya suka ayat ini. Kenapa? Meski waktu itu Yudea berada di bawah kekuasaan Romawi, namun di mata Tuhan, karena malaikat ini adalah utusan Tuhan, Bapak dan Ibu pasti tahu. Malaikat berkata, pergilah kemana? Berangkatlah kemana? Ke tanah Israel. Di mata Tuhan, tanah itu tetap milik orang Israel, bukan milik orang Romawi. Di mata Tuhan, tanah yang dijajah Romawi itu tetap milik bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu semua, jadi jelas ketika Yesus datang pertama kali, orang-orang Majus yang tidak kenal Tuhan dari bangsa-bangsa datang membawa persembahan. Kita, orang Kristen di bangsa Indonesia, kita yang sudah mengenal kebenaran, kita yang sudah baca Alkitab, kita yang sudah berjemaat, apa yang terjadi pada momen Natal 2025? Ada orang yang merencanakan memberikan kolekte, memberikan persembahan, memberikan donasi untuk perjuangan melawan bangsa Israel. Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak alkitabiah. Bapa di sorga tidak mengajarkan kita untuk melawan bangsa Israel. Bapa di sorga tidak pernah membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Orang Majus datang jauh-jauh bawa emas, kemenyan, dan mur, persembahan yang berharga pada masa itu, dan hari ini emas masih berharga, naik terus nilainya. Namun mengapa bisa orang Kristen yang baca Alkitab, namun justru memberikan uang untuk melawan bangsa Israel? Ini sesuatu yang sangat salah. Dan kalau kita lihat polanya Bapak Ibu, Alkitab selalu ada pengulangan pola. Karena Tuhan kita adalah tadi ya, Tuhan yang detail, Tuhan yang teratur. Ketika Musa lahir, ada juga pembunuhan anak-anak orang Israel. Sehingga Musa harus diselamatkan, disembunyikan. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang ke dunia untuk pertama kali, ada Herodes yang ingin membunuh anak-anak. Di masa saat ini Bapak Ibu, di masa modern, ada orang-orang yang ingin membunuh bangsanya Yesus, bangsa Israel. Ada bangsa-bangsa yang ingin mengusir bangsanya Yesus, bangsa Israel. Mengusir dari tanah yang Tuhan janjikan. Ada orang-orang yang mendirikan kelompok untuk melakukan kekerasan dan teror atas nama perjuangan. Sama polanya. Kedatangan pertama, keluarga kudus
bayi Yesus menghadapi ancaman pembunuhan dari Herodes. Di masa modern, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bangsa Israel, bangsanya Yesus, mengalami tantangan yang sama. Orang Yahudi, Bapak Ibu, di mana-mana, di Eropa, di Amerika, keluar pakai kipas penutup kepala atau pakai simbol-simbol Yahudi, bisa terancam dibunuh, dipersekusi, didiskriminasi. Ini masa modern, Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi hal yang sama? Karena iblisnya tetap sama. Iblisnya tidak pernah berubah. Sebagaimana Tuhan kita tidak pernah berubah. Jadi Bapak Ibu tidak usah heran kalau saat ini Bapak Ibu bisa melihat atau mendengar bagaimana orang Yahudi dibenci. Bapak Ibu tidak usah heran atau bingung melihat kenapa Israel banyak sekali dikutuki. Kita nggak usah heran. Kita justru harus heran kalau pelakunya adalah kita sendiri. Kita harus heran, harus kaget, harus menangis kalau pelakunya adalah orang yang baca Alkitab. Kita harus merasa sedih. Karena apa? Dia tidak mengenal kebenaran. Karena itu saya sangat bersukacita, bersyukur ketika tahu saya dapat tema dari Bapak Gembala, tema Natal yang diberikan Bapak Gembala dari Efesus 2 ayat 14. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Dan subtemanya dia akan datang kembali dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Bapak Ibu, Yesus sang Raja Damai adalah dia yang mempersatukan. Namun Bapak Ibu, kalau kita baca ayatnya secara lengkap, maka kita akan mendapatkan poinnya, konteksnya, yakni karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya ulangi, Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu, kedua pihak itu siapa? Kedua pihak yang dimaksud Alkitab bukan antara Indonesia dan orang Papua, bukan antara Israel dan Palestina, tapi yang dimaksud oleh ayat Efesus 2 ayat 14 adalah orang percaya Yesus dan orang Yahudi. Yang dimaksud Efesus 2 ayat 14 adalah bangsa Israel dan bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita, Indonesia, termasuk bangsa Papua. Kalau kita baca di Efesus 2 ayat 12, tembok pemisah itu sudah diruntuhkan, dirubuhkan oleh darah Yesus. Yesus datang pada kedatangan pertama belum menjadi raja. Meski ketika ia disalibkan, tulisan di kayu salib tetap menuliskan raja orang Yahudi. Namun dia baru akan betul-betul menjadi raja, memerintah pada kedatangan yang kedua. Amin Bapak Ibu. Yang luar biasa, Bapak Ibu akan memerintah bersama dengan Yesus. Siapa yang percaya akan memerintah bersama Yesus? Masih ragu-ragu ini. Bapak Ibu, Wahyu 20 ayat 4, ayat 6. Bapak Ibu baca.
Bapak Ibu akan memerintah bersama dengan Yesus. Iman Kristen kita bukan iman abal-abal. Ada sebuah janji yang luar biasa. Kita tahu Yesus orang Yahudi, tapi kenapa bisa memerintah bersama dengan Bapak Ibu orang Papua? Karena tembok pemisahnya sudah diruntuhkan. Bapak Ibu, kalau temboknya sudah diruntuhkan, Wahyu 20 ayat 6, coba Bapak Ibu memilihnya bisa. Wahyu 20 ayat 6, mari kita baca sama-sama. Berbahagia dan kurus kalian yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi jemaat Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Jadi, siapa yang mau memerintah bersama dengan Raja Yesus? Semua Bapak Ibu diberikan hak menjadi imam dan raja. Makanya hidup kita harus seperti anak raja. Kelakuan kita penuh dengan otoritas. Kita anak raja, Bapak Ibu. Kuasa mulut kita adalah kuasa seperti anak raja. Raja kasih keluar perintah, pasti dilaksanakan oleh yang diperintah. Bapak Ibu punya kuasa dalam mulut perkataan Bapak Ibu. Karena itu jangan ucap itu. Jangan ucap perkataan-perkataan tidak baik yang keluar dari mulut kita. Anak kita, Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bilang anak setan. Bukan, dia anak Tuhan. Kita marah sama anak kita jengkel. Jangan kita bilang dasar anak setan. Enggak, Bapak Ibu. Berkati dengan mulut kita. Katakan, engkau anak raja. Engkau akan menjadi pemerintah. Engkau akan menjadi raja. Suami marah sama istri, jangan ditempelin. Dia anak raja juga. Bapak-bapak tempelin istri. Kalau bapaknya, istri bapak turun tangan, bagaimana? Bisa lewat kita. Ya kan? Istri bapak atau istri-istri. Suami Anda itu adalah anak Bapak kita di surga. Perlakukan dia sebagaimana yang Tuhan berikan. Karena sama-sama anak raja, sama-sama anak Bapa pencipta langit dan bumi. Nah, kembali ke tema kita Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 14 mengatakan, Yesuslah damai sejahtera kita yang telah meruntuhkan tembok pemisah. Tembok pemisah antara apa? Orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Antara Israel dan bangsa-bangsa. Temboknya sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Disalib. Perseteruan sudah tidak ada. Konflik sudah tidak ada Bapak Ibu. Namun kenapa sekarang banyak orang Kristen yang justru bangun tembok terhadap orang Yahudi? Mengapa di masa modern ini justru banyak orang Kristen anti-Israel, bangsanya Yesus? Di Amerika, di Eropa Bapak Ibu, yang mendukung kekerasan teroris Hamas adalah orang-orang Kristen. Ini sangat menyedihkan, tidak sesuai dengan Efesus 2 ayat 14. Kenapa tidak sesuai? Kita baca Efesus 2 ayat 12. Boleh tampilkan ayat ini? Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bahwa waktu itu kata Kristus tidak masuk ke warga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan
dan tanpa Allah di dalam dunia. Bapak Ibu keluargaan Israel. Amin. Apa yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel, Bapak Ibu juga berhak terima. Ada ayatnya, saya nggak ngarang-ngarang. Bapak Ibu punya pengharapan dalam dunia yang semakin gelap ini. Dunia yang semakin membingungkan ini Bapak Ibu. Tapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah menang. Wahyu 5 ayat 5 tertulis, singa dari suku Yehuda telah menang. Amin. Jadi persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini? Persoalan rumah tangga, suami dan istri, persoalan orang tua dan anak, persoalan karir, persoalan keuangan, semuanya Bapak Ibu bisa dipulihkan. Asal apa? Kalau kita lihat ayatnya adalah yang diminta Efesus 2 ayat 14. Kita berdamai dulu dengan pihak yang diminta oleh Tuhan. Orang Yahudi, bangsa Israel. Jika Bapak Ibu ada kata-kata kutuk yang pernah keluar, jika ada kata-kata mengecam, minta ampun. Bertobat. Kenapa? Karena ada ayatnya. Kita mau dapat damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera itu artinya kalau Bapak diajak misalnya ke sebuah tempat, kita dikasih tahu, Bu Monik silakan pilih semua yang ada di tempat ini. Mau apa? Boleh. Saya lihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Saya tidak butuh apa-apa Bapak. Saya sudah punya damai sejahtera. Itulah makna damai sejahtera. Bapak tidak punya kegalauan. Bapak tidak punya khawatir. Bapak Ibu tidak punya lagi rasa takut. Bapak Ibu tidak punya lagi rasa marah, kegetiran, kepahitan. Semuanya sudah gak ada, sudah cabut, sudah Bapak Ibu serahkan di kaki Yesus. Kita mati daging. Kalau orang mati, Bapak Ibu mau cubit-cubit, mau pukul-pukul, itu orang tidak bisa bangun. Sudah mati daging. Kita kayak begitu Bapak Ibu. Di dunia ini, bukan kita lagi yang hidup, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga hidup kita berbeda, kita tidak sama lagi dengan dunia. Kita nggak ikut-ikutan dunia, tapi kita berbeda dari dunia. Karena apa? Karena kita anak raja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat Efesus 2 ayat 14, ayat yang luar biasa ini. Kalau Bapak Ibu baca seluruh perikopnya, dikatakan di Efesus 2 ayat 13, dikatakan di sini adalah dia yang Efesus 2 ayat 13, boleh? Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu, kita jauh, kita bukan orang Yahudi, bukan bangsa Israel, tapi oleh darah Kristus kita menjadi dekat dengan bangsanya Yesus. Kita menjadi dekat dengan orang Yahudi. Untuk apa kita menjadi dekat? Karena Tuhan mau ada pemulihan. Tuhan mau kemah Daud itu dibangun kembali. Selama belum ada rekonsiliasi antara orang Kristen dengan orang Yahudi, kita akan banyak mengalami masalah. Namun, jika kita rekonsiliasi, maka damai sejahtera itu menjadi nyata dalam hidup kita.
Mungkin Bapak Ibu bilang, Bu Moni, kita ini gak punya masalah loh sama orang Yahudi. Kita juga gak anti Israel, betul. Tapi Bapak Ibu hidup di dunia yang banyaknya, kebanyakan orang anti Yahudi, anti Israel. Sehingga Bapak Ibu bisa jadi kompromi. Bapak Ibu bisa terhanyut. Bukan lagi menjadi orang-orang yang seperti Efesus 2 ayat 14 itu. Kita sudah dibuat dekat. Jangan kita menjauh lagi. Sia-sia darah Yesus itu. Gak masuk akal Bapak Ibu. Yesus lahir sebagai Raja orang Yahudi. Tapi kita memusuhi orang Yahudi. Nggak masuk akal, nggak masuk logika. Yesus datang sebagai bangsa Israel, namun kita anti bangsanya Yesus. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita tidak mungkin mengasihi Yesus tanpa mengasihi orang Yahudi. Kita tidak bisa mengaku sebagai pengikut Yesus, murid Yesus, kalau kita membangun tembok dengan Israel. Nggak bisa. Dan Bapak Ibu kita jelaskan. Bapak Ibu, ketika Yesus lahir di Bethlehem, ada gembala-gembala. Malaikat datang, memberi tanda kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Lalu setelah itu ada bala tentara sorga yang memuji Bapa dengan berkata-kata. Kita lihat Lukas 2 ayat 14. Ketika malaikat memberitahukan kelahiran Yesus, bala tentara sorga memuji Bapa. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan tidak semua orang punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera hanya diberikan bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di momen Natal 2025 ini, marilah kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Bapa, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Bagaimana cara supaya kita berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu? Kita lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan damai sejahtera? Karena damai sejahtera hanya diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Bapa. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Taruh tangan kita di dada Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang dari bangsa-bangsa. Seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kami takut akan Engkau. Dan kami mau Tuhan di momen Natal 2025 ini, di masa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang akan datang. Kami ingin Tuhan mengamalkan kebenaran, sehingga kami berkenan kepadamu. Dengan kami berkenan kepadamu Tuhan, kami akan mengalami damai sejahtera ilahi. Kami mengalami damai sejahtera shalom yang dari Tuhan itu. Kami minta, bimbing kami, tuntun kami Roh Kudus, agar kami menghidupi kebenaran demi kebenaran, sehingga
dalam hidup kami di dunia ini. Kami betul-betul melakukan, mengamalkan kebenaran, dan Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan, inilah persembahan kami untuk Engkau. Seperti orang Majus yang datang membawa emas, kemenyan, dan murni. Inilah hidup kami yang kami persembahkan kepadamu. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan. Kami menjadi garam dan terang. Kami menjadi orang-orang yang memuliakan Bapa di surga. Orang-orang yang meninggikan Raja damai yang akan datang itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Maranatha. Selamat Natal Bapak Ibu semua. Terima kasih.